Kembali lagi bersama saya Charlotte Siapsari dari kelas 11 TJKT 2. Di sini kita sudah memasuki bab 6 mengenai Cisco CCNA part 1, yaitu menghubungkan antar VLAN. Di sini kita akan menghubungkan inter VLAN. Untuk topologinya menggunakan topologi yang kemarin. Nah, di sini kita bisa tambahkan router pada ruangan yang kedua dan kita tambahkan node. Selanjutnya kita bisa masuk ke router, pilih CLI. Di sini kita pilih no, kita bisa masuk ke enable, lalu config, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0 sesuai jalurnya teman-teman yang mengarah ke switch. Lalu kita akan menambahkan IP buat VLAN 1. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kita tambahkan subnet mask-nya 255 seperti ini. Nah, maaf di sini saya salah. Harusnya di sini ditambahi IP add. Nah, lalu kita ketikkan shutdown. Lalu kita bisa cek menggunakan show IP interface brief. Ini saya ada kesalahan kata, kita ketik ulang kembali show IP interface brief. Di sini dia sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat VLAN 10. Kita bisa masuk ke interface FA0/0.10. Sudah kita bisa ketikkan encapsulation.1q10. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya 192.168.10.1.255. Ini jangan lupa IP seperti ini. Kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita bisa cek dengan show IP interface brief teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah ada. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita bisa buat yang VLAN 20. Kita masuk ke interface FA0/1. Di sini kita bisa keluar dulu menggunakan exit. Lalu kita bisa buat yang VLAN 20. Kita masuk ke interface FA0/0.20. Di sini saya menamainya itu 20. Lalu kita bisa ke encapsulation.1q ini ganti menjadi 20. Lalu kita bisa masukkan IP address. Nah, di sini 92.168.20. Lalu jika sudah kita enter. Oh, di sini ada kesalahan. Lalu kita bisa ketikkan no SH atau no shutdown. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, jadi selanjutnya kita akan konfigurasi gateway pada PC. Di sini kita bisa masuk PC 1, lalu desktop IP configuration. Nah, untuk gateway-nya yaitu 192.168.10.1 karena di beranda di filenya 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah juga di PC 4. Di sini kita masukkan 192.168.20.1 ya teman-teman. PC 2. Yang PC 2 menggunakan 10.1, yang PC 5 menggunakan 20. PC 3 menggunakan 10. Dan di PC 6 dia menggunakan 20. Jadi PC 1 sampai 3 menggunakan 10, PC 4 sampai 6 menggunakan 20 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi tren pada switch yang mengarah ke routernya. Kita bisa buka switch-nya. Di sini kita bisa masuk ke enable, config,
Lalu kita bisa masuk ke interface A0/, untuk jalurnya dia menggunakan A0/10. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch mode run seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan kirim paket nih. Nah, kalau sudah, kita bisa kirim paket antar VLAN nih, VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini pada VLAN 10 menggunakan PC 1 dan VLAN 20 menggunakan PC 4. Nah, kalau tulisannya VLAN, kita bisa menggunakan ping terlebih dahulu ya teman-teman. Pada PC 1 kita bisa masuk ke command prompt. Nah, lalu kita bisa ping IP-nya PC 4 yang di VLAN 20. Ini sudah TTL. Lalu kita bisa coba kirim surat lagi. Maka dia akan successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP pada router. DHCP digunakan agar PC itu mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa buka routernya, lalu kita kasih IP. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN. Kita akan menggunakan VLAN 10 terlebih dahulu. Lalu kita masukkan networknya 1.168.0, subnet masknya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.10.1. Lalu kita masukkan DNS server menggunakan IP Google ya teman-teman, ping 88 seperti ini. Lalu kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan membuat DHCP pada VLAN 20. Kita ketikkan sama IP DHCP vault. Di sini saya ubah menjadi VLAN. Lalu kita bisa masukkan networknya untuk network. Di sini kita ubah menjadi 20.1 20.0 seperti ini. Lalu kita bisa masukkan default routernya. Nah, di sini kita ubah yang 20.1. Nah, masukkan DNS servernya. Kita bisa keluar lagi. Nah, lalu kita buat yang VLAN 1. Lalu kita masukkan networknya. Di sini kita ubah menjadi 1.0. Masukkan default routernya. Di sini kita ubah menjadi 1.1. Masukkan DNS servernya. Lalu kita bisa keluar lagi. Selanjutnya yaitu pengujian DHCP. Di sini kita bisa buka PC 1. Nah, di sini kita bisa buka configuration, IP configuration. Lalu kita pilih yang ini DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah menemukan IP DHCP ya teman-teman. Yang di sini itu tertulis DHCP request successful, yang berarti sudah berhasil. Kita juga lihat di PC yang VLAN 20 di PC 4. Di sini kita bisa masuk ke configuration. Lalu kita ke DHCP, kita tunggu lagi. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP-nya dan tulisannya itu DHCP request successful, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya switch layer 2 versus switch layer 3. Nah, di sini tuh ada switch layer 2. Ini tuh contohnya ini ya teman-teman. Biasanya angkanya itu depannya 2, sedangkan switch layer 3 itu ini yang multi layer switch. Nah, di sini kalian bisa lihat angka di depannya itu 3, yang berarti dia itu di layer 3. Nah, apa sih bedanya? Kalau switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan satu network. Nah, lalu dia itu tidak bisa routing atau VLAN. Dia tidak bisa routing antar VLAN dan membutuhkan router untuk komunikasi beda VLAN. Nah, sedangkan jika multi layer switch atau layer 3, dia bisa melakukan routing antar VLAN dan tidak memerlukan router tambahan, juga mendukung perintah IP routing ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi multi layer switch. Di sini kita bisa tambahkan 2 PC seperti ini. Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa pasang node untuk IP-nya. PC pertama dia menggunakan 10.55, sedangkan PC kedua dia menggunakan 20.55 teman-teman. Nah, lalu
kita akan konfigurasi IP dulu nih pada PC-PC-nya. Kita bisa masuk ke PC pertama, IP configuration. Di sini kita bisa masukkan PC yang kedua juga. Lalu kita bisa masuk ke switch yang ini yang multi layer. Lalu kita bisa masuk ke CLI. Kita bisa masuk ke enable connect. Nah, lalu kita bisa masuk ke VLAN 10. Di sini kita kasih namanya itu programming. Seperti ini. Kita bisa keluar, kita masuk ke VLAN 20. Namanya itu marketing. Kita bisa keluar. Selanjutnya kita konfigurasi akses port ke PC. Di sini kita bisa masuk ke interface-nya menggunakan interface RFA 0/1 sesuai dengan jalur yang. Nah, lalu kita bisa enter. Kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface FA yang mengarah ke PC ini ya teman-teman. Kita ketikkan switch port mode akses. Kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN. Lalu kita ketikkan switch port VLAN 20 seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek to show VLAN brief. Nah, di sini dia sudah ada VLAN 10 dan 20 dan juga ada interface-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan konfigurasi gateway VLAN. Kita bisa masuk ke interface VLAN 10. Lalu kita bisa masuk ke IP 192.168.10.1 sampai kemasnya 25. Ketikkan OSH, kita bisa keluar, kita masuk ke interface VLAN 20. Masukkan IP yang ini diganti 20. Lalu OSH, lalu kita keluar. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface VLAN 1. Masukkan IP-nya. Di sini kita ubah menjadi 1.1 seperti ini. Kita ketikkan SH, lalu kita bisa keluar. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan show VLAN brief. Di sini kita selesai saja. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah masuk IP-nya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pengujian nih. Nah, kita akan melakukan pengujian di ruangan ketiga ini. Kita akan tambahkan dulu gateway di VLAN 10 dan VLAN 20. Di PC 1 kita bisa masuk ke IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya kita tambahkan 10 teman-teman. Karena dia berada di VLAN 1. Nah, lalu untuk VLAN 2 saya menggunakannya ini PC 4. IP configuration gateway-nya masukkan yang 20.1 seperti ini. Selanjutnya kita bisa buka multi layer switch. Di sini kita bisa ketikkan show IP. Nah, di sini terdapat tulisan IP address just is empty, yang artinya switch kita itu masih di layar 2. Nah, lalu kita harus membuat switch kita itu berada di layar 3 terlebih dahulu agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa ketikkan IP routing. Lalu kita baru ketikkan yang to show IP route. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu kita bisa saling ping atau kirim paket. Nah, tetapi kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa setiap VLAN itu sudah terisi IP gateway-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, saya akan kirim paket dari PC 1 ke PC 4.
Oh, di sini violet, kita coba pink terlebih dahulu. IP-nya PC 4. Nah, ini dia sudah VTL, baru kita bisa kirimkan paket lagi. Teman-teman, ini saya kelebihan 1 yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada multilayer switch. Kita bisa buka multilayer switch-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP 10. Nah, lalu kita bisa masukkan network 192.168.6 subnet masknya. Lalu kita masukkan default routernya, default trip router 192.168.10.1. Lalu kita bisa masukkan DNS server, DNS trip server 8.8. Nah, lalu kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Di sini VLAN 20 networknya, lalu networknya diubah menjadi 20.0, lalu default routernya juga diubah menjadi 20.1, DNS servernya, dan kita keluar. Terus di sini kita ubah menjadi VLAN 1, lalu networknya kita ganti menjadi 1.0, kemudian default routernya diganti menjadi 1.1, lalu DNS server, lalu kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan uji dengan mengubah IP PC menjadi DHCP ya teman-teman. Di sini kita bisa close, kita bisa buka PC yang ini. Pertama kita IP configuration, pilih DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP dan sudah dapat successful ya teman-teman. Lalu kita coba juga di PC yang kedua, configuration, pilih DHCP. Nah, di sini juga dia sudah mendapatkan IP DHCP, sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa membuat topologi baru nih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah router. Untuk routernya kalian pilih yang paling terakhir, dan lalu untuk kita tambahkan 3 switch. Yang switchnya kita pilih yang 2950. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan 16 PC ya teman-teman. 6 PC untuk switch pertama, 4 PC untuk switch kedua, dan 6 PC untuk ketiga. Selanjutnya kita bisa sambungkan kabel otomatis dari router ke switch yang tengah, lalu kita arahkan ke switch kanan kirinya. Jika sudah, kita akan kelompokkan PC-PC-nya nih menjadi 2 kelompok. Nah, kalau sudah, kalian bisa buat NAT seperti ini untuk VLAN 10 yang IP-nya ini sampai 50. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang pertama. Kita bisa buka routernya, buka CLI. Di sini kita pilih no, lalu T. Nah, kita akan buat sub interface routernya. Kita bisa masuk ke interface 0/10. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation.12.10. Saya masukkan IP-nya, ada di subnet masknya, lalu kita ketikkan no.sh, lalu kita bisa keluar. Nah, lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek dengan show IP interface.
Nah, di sini sudah masuk IP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada semua VLAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 10 seperti ini. Lalu kita masukkan networknya. Lalu kita masukkan networknya. Subnet masnya. Masukkan default routernya atau gateway. Kita bisa masukkan DNS server. Kita bisa ke DNS server, lalu kita exit. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan hal yang sama hingga VLAN-nya 50 ya teman-teman, patokannya itu seperti yang tadi. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port di switch. Kita bisa keluar. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang ini, lalu ke CNI. Nah, lalu kita akan buat VLAN 10 sampai 50. Kita masukkan HP, lalu kita buat VLAN 10. Lalu keluar buat VLAN 20 sampai 50. Lalu sudah, kita bisa cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah masuk VLAN 10 sampai 50. Selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN sesuai topologinya. Kita bisa ketikkan interface range oh ya, di sini saya lupa, saya belum menghubungkan kabelnya ke PC-nya. Kalian bisa hubungkan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi. Di sini kita bisa ulang masukkan port VLAN-nya. Nah, kita lihat di sini tuh dia menggunakan FA 0/2 dan 0/3. Lalu ini 0/4, lalu ini 0/5, ini 0/6, dan ini 0/7. Kita bisa kembali. Nah, ini kita masukkan kembali FA 0/2 sampai 3 untuk kelompok yang pertama. Nah, lalu kita ketikkan switch port seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kita bisa keluar. Kita ketikkan lagi untuk interface yang 4 sampai 5 yang dikelompokkan di kelompok 2. Sampai ini kita ketikkan lagi switch port mau diakses, lalu switch port akses VLAN 2. Nah, kita exit. Lalu kita ketikkan lagi yang ini 6 sampai 7.
sini saya ketik kurang dulu. Nah, setelah itu kita bisa keluar lagi. Nah, lalu kita buat juga di switch yang ini, yang kedua. Kita bisa lihat di sini menggunakan FA04, lalu ini FA5, ini FA06, ini 7. Nah, lalu kita bisa masuk lagi ke switchnya. Kita bisa ketikkan oke. Nah, di sini kita buat dulu nih VLAN 10 sampai 50 dulu. Kita bisa masuk ke enable, conf VLAN 10, exit VLAN 30, exit VLAN 30, exit VLAN 40, exit VLAN 50, exit. Nah, kalau sudah, kita baru buat yang masukkan interface-nya. Interface rank FA0/4 sampai 5. Ini di kelompok 1 pada switch yang kedua. Lalu switch port mode access dan switch port access VLAN 40. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu kita buat yang interface yang FA6 sampai 7. Lalu kita bisa switch port diakses VLAN 50. Lalu maaf di sini salah, saya ulangi lagi. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu kita exit. Nah, kita lanjut di switch yang ketiga. Kita pergi ke CLI, kita bisa enable dulu, lalu conf t. Nah, kita bisa lihat dulu di sini menggunakan FA02, di sini menggunakan FA03, lalu di sini FA04, di sini FA05, di PC15 FA06 ya teman-teman, dan yang terakhir FA07. Lalu kita masuk kembali ke switch ketiga. Nah, kita buat lagi dari VLAN 10 sampai 50. Nah, di sini saya sudah masuk ke conf t, lalu kita bisa ketikkan VLAN 10, exit VLAN 20, exit VLAN 30, exit VLAN 40, exit VLAN 50, exit. Nah, baru kita buat yang memasukkan interface-nya. Interface slash FA0/2 sampai 3, switch port mode access, lalu switch port access VLAN. Nah, di sini kita akan buat menjadi VLAN 10. Exit. Nah, kita ubah menjadi interface FA 4 sampai 5. Kita masuk ke switch mode access, lalu switch access VLAN 20. Exit. Nah, lalu kita masukkan ubah interface yang 6 sampai 7. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kita bisa exit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang atau switch. Kita bisa mulai dari switch yang pertama ini. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode terang seperti ini. Nah, kita bisa exit, lalu kita bisa cek dengan show interface terang. Nah, di sini sudah ada ini ya teman-teman, sudah ada FA0/1. Selanjutnya kita akan buat juga di yang switch yang kedua. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1.
sampai 3, karena di sini itu dia terhubung ke 3 jalur teman-teman, yang 3 jalur 1, 2, dan 3. Nah jadi kita buat interface-nya itu FA0 1 sampai 3. Kita bisa enter. Nah lalu kita bisa ketikkan switch or mode terang. Nah jika sudah, kita lanjut ke switch yang ketiga, yang ini. Di sini kita bisa masuk ke interface. Di sini kita bisa masuk ke interface rem FA0 1, karena dia hanya terhubung ke 1 jalur. Nah lalu kita baru tekan switch or mode terang seperti ini. Nah ini sudah. Selanjutnya yaitu pengujian. Pertama kita akan pengujian DHCP-nya terlebih dahulu nih, dari switch yang pertama. Di sini pada PC 1 kita bisa buka, pilih yang desktop, copy configuration. Di sini kita pilih DHCP. Nah ini dia sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Lalu kita coba yang di switch yang kedua. Di sini kita pilih PC yang pertama, IP configuration DHCP. Nah di sini sudah mendapatkan IP. Lalu kita lanjut ke PC yang ini, di switch yang ketiga, PC yang pertama. Kita pergi ke IP configuration, pilih DHCP. Nah di sini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Oke, dan saya rasa cukup saja teman-teman untuk pertemuan kita di bab ke-6 kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.